Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel saya, di channel MyTechno, channel yang membahas tentang seputar edukasi, teknologi, dan juga informasi terkini. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas tentang teknik arsir, teknik yang sangat fundamental yang sering kita gunakan ketika kita ingin belajar menggambar. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang teknik arsir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel ini, dan jangan lupa like dan share videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, kita akan bahas tentang teknik arsir lebih jauh. Kita mulai dari definisi teknik arsir, bahwasanya teknik arsir ini itu dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lain yang berupa garis-garis berulang-ulang yang membuat kesan gelap terang, gradasi, dan juga kesan dimensi pada gambar tersebut. Jadi intinya dengan menggunakan teknik arsir, kita itu bisa membuat gambar yang pertamanya terkesan 2 dimensi, itu bisa menjadi 3 dimensi dengan adanya garis-garis berupa garis gelap maupun garis terang di situ. Jadi memberikan kesan 3 dimensi. Ini adalah contoh gambarnya, bisa kita lihat di sini. Seolah-olah gambar ini memiliki volume. Oke, kita lanjutkan. Dari definisi teknik arsir, kita menuju ke 5 teknik arsir. Jadi teknik arsir itu tidak hanya sekedar kita mengarsirkan sebuah pensil atau pulpen atau spidol, akan tetapi teknik arsir itu memiliki 5 teknik dasar ketika kita akan memulai mengarsir. Yang pertama adalah teknik arsir searah. Teknik arsir searah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah teknik arsir searah horizontal, yang kedua vertikal, dan yang ketiga adalah diagonal. Yang kedua teknik arsir silang, di mana kita bisa menggabungkan teknik arsir searah baik itu vertikal dengan horizontal, diagonal dengan diagonal, ataupun gabungan dari ketiganya. Sangat jelas ya contohnya ya. Dan ini adalah yang ketiga adalah teknik arsir acak. Di sini tidak terpaku pada goresan itu harus garis lurus maupun garis lengkung, akan tetapi ini adalah arsir acak yang intinya kita bebas menggunakan teknik arsir apa saja di situ, namun pada akhirnya kita harus bisa membuat kesan bahwa gambar yang sudah kita arsir itu menjadi bentuk 3 dimensi atau memberikan kesan 3 dimensi. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian penerapan. Nah, untuk teknik arsir searah ini adalah contoh penerapannya. Bisa kita lihat di situ ada sebuah gambar tangan di mana proses membuat dimensinya atau penentuan gelap terangnya itu menggunakan teknik arsir yang searah. Itu adalah teknik arsir yang searah yang diagonal yang diterapkan pada gambar ini. Selanjutnya adalah penerapan teknik arsir silang. Teknik arsir silang kita bisa menggabungkan antara teknik arsir searah yang diagonal ya ataupun vertikal maupun horizontal. Bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh penerapan teknik garis arsir yang silang. Selanjutnya adalah penerapan teknik arsir kontur, di mana proses arsir ini itu mengikuti bentuk dari benda yang akan diarsir. Bisa kita lihat ini adalah contoh dasarnya. Bendanya ini adalah melengkung atau mungkin bisa kita sebut sebagai tabung ya. Nah, di situ arsirannya itu mengikuti kontur dari outline terluar dari gambar tersebut. Ini adalah penerapannya pada model tangan, di mana arsirannya itu mengikuti lekukan-lekukan yang ada pada tangan tersebut. Oke, selanjutnya adalah penerapan teknik garis arsir yang acak, di mana teknik ini itu tidak terpaku pada garis lurus maupun garis lengkung, tidak terpaku pada teknik arsir searah maupun silang, tapi di sini benar-benar acak, kita tidak bisa melihat alurnya, tapi tetap saja teknik arsir ini bertujuan untuk memberikan kesan 3 dimensi pada gambar tersebut dengan adanya gelap dan terangnya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah teknik arsir gradien, di mana dengan teknik arsir ini kita bisa belajar sebagai pemula untuk belajar mengarsir dari gelap menuju ke terang, baik itu teknik arsir searah, teknik arsir silang, maupun teknik arsir acak. Teknik arsir yang keempat itu adalah penerapan teknik arsir halus. Teknik arsir halus ini diterapkan pada permukaan benda dan proses mengarsirnya itu tidak terlalu ditekan sehingga menghasilkan permukaan arsiran yang soft. Kemudian yang kelima adalah penerapan teknik arsir kasar, di mana bisa kita lihat di sini teknik arsir kasar itu adalah teknik arsir yang memberikan kesan gradasi yang tidak terlalu halus tapi sangat kontras ya, bisa kita lihat di sini. Dan teknik
arsir kasar ini itu cocok digunakan kepada permukaan benda yang memiliki tekstur tertentu, misalnya pada spons atau mungkin yang ini pada pohon kelapa dan sebagainya. Itu sangat cocok. Oke, selanjutnya bagi kalian yang ingin mulai belajar teknik arsir untuk menggambar, kalian harus memiliki beberapa jenis pensil khusus di situ, dimana di sini saya sudah membagikan bahwasanya semakin tinggi dari angka pensil tersebut, maka semakin tebal juga hasil arsirannya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah tahapan pembagian jenis pensil. Yang paling rendah itu adalah H kodenya. Kemudian yang sedang itu adalah F, kemudian ada yang B. Nah, di sini ada angkanya, dan semakin tinggi itu maka semakin tebal arsirannya. Selanjutnya, ketika kita mulai belajar teknik arsir, kita bisa menggunakan jenis-jenis pensil tersebut karena jenis pensil tersebut itu memiliki tingkat kepadatan yang berbeda. Semakin keras ujung pensilnya, maka arsiran yang dihasilkan itu semakin tipis, dan semakin lunak ujung pensilnya, maka arsiran yang dihasilkan itu semakin tebal. Bisa kita lihat di sini, ketika kita masih belum bisa menggunakan gradasi, kita bisa menggunakan pensil tersebut untuk membuat gradasi warna. Selanjutnya, untuk belajar teknik arsir, kita bisa membuat kotak-kotak seperti ini dan kita belajar mengarsirnya satu persatu. Selanjutnya, di video yang akan saya bahas adalah praktek langsung menggunakan tutorial bagaimana cara menerapkan teknik arsir halus, kemudian teknik arsir searah, silang, dan juga teknik arsir yang acak. Silakan tonton video saya yang berikutnya.